Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 26 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD. Di sini ada Euro USD, kemudian ada GBP USD, lalu ada USD Kanada dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart di mana pergerakan Euro USD ya selama beberapa minggu ke belakang. Di sini terjadi pergerakan konsolidasi atau sideways ya. Kalau kita perhatikan dari 1 2 3 4 5 6 ya, bahkan 7 ya. 6-7 minggu terjadi pergerakan yang konsolidasi ya, pergerakan terbatas di mana buyer dan seller sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang. Areanya mana aja yang kita gambarkan adalah ini adalah area konsolidasi ya atau area sideways. Yang pertama ini ya, saya gambarkan dulu. Jadi ini nanti menjadi acuan kita untuk strategi untuk menghadapi pergerakan sideways itu seperti apa. Ya ini yang pertama untuk area resisten, kemudian ini untuk area support ya ini. Perhatikan ini untuk area supportnya. Oke, kemudian ini untuk area support. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah pergerakannya, Anda bisa lihat. Jadi kalau terjadi pergerakan konsolidasi atau sideways, strategi apa yang bisa kita lihat atau kita lakukan, yaitu yang pertama sell di area resisten, buy di area support. Dasarnya seperti itu ya, tapi tetap kita harus perhatikan pembentukan pattern yang terjadi di area resisten dan di area support. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame H1. Biasanya kalau terjadi yang namanya pergerakan sideways ya atau konsolidasi seperti ini tandanya akan terjadi market yang akan trending ya. Jika mana kalau dia breakout support ya berarti akan meneruskan tren turun besarnya. Tapi kalau dia breakout area resisten maka terjadi yang namanya koreksi, kemungkinan koreksinya akan lebih tinggi seperti itu. Ya, dan di sini yang kita harus perhatikan adalah ini sudah ada kolom 2 ya di sini. Ini area resisten dan ini adalah area support. Artinya ini area yang akan kita lakukan entry jika berada di area resisten di area sini ya. Di sini kita bisa ancang-ancang untuk mengambil posisi sell. Oke, yang kedua kalau di sini berarti kita berancang-ancang untuk mengambil posisi buy. Jadi dua informasi ini yang bisa kita dapatkan ya. Sell di area resisten, buy di area support. Ini dulu. Dan syaratnya apa? Jika terjadi pembentukan pattern reversal di wilayah ini, dalam arti pattern turun ya, baik bearish engulfing, bearish pin bar ya, ataupun 3 candle warna merah contohnya, baru sell dan stop loss di atasnya. Ya, tapi kalau belum ada pembentukan candle tersebut ya, baik pattern ataupun baik single, double atau triple pattern, tapi ternyata patternnya adalah pattern bullish impulsif contohnya ya, breakout di atas 1.06060, artinya dia akan meneruskan tren kenaikannya. Seperti itu akan terjadi berlanjutan tren naik. Sampai berapa? Ya itu dulu nanti kita lihat pergerakannya. Yang pasti dia akan bergerak menuju ke area sini. Ya ini yang akan dituju jika dia breakout area resisten. Tapi kalau dia breakout area support maka akan menguji level support terendahnya di area sini. Tapi untuk sementara strategi yang bisa kita gambarkan adalah seperti ini. Ya ini strateginya. Langsung aja saya gambarkan di sini. Ini adalah area sell ya jika ada pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini ya. Ini sell di sini ya. Kemudian likuidasinya bisa di area 50% seperti ini di kisaran 1.05206 likuidasi di sini ya. Ini yang pertama karena nanti kalau dia akan break ke sini dia akan ke support lagi, dia akan ke sini lagi, akan berkali-kali seperti ini sampai terjadinya mana dulu yang di breakout. Kalau dia breakout area resisten dia akan naik, kalau dia breakout support dia akan turun. Jadi kita gambarkannya seperti ini jika terjadi yang namanya breakout. Kalau dia breakout ke sini seperti ini ya contohnya, saya gambarkan dari sini aja. Kalau ini dia breakout dia akan naik ya seperti ini.
Saya ganti warna putih ya. Kemudian kalau dia breakout ke bawah ya seperti ini ya. Breakout ke bawah dia akan turun. Nah, gambarannya seperti ini. Inilah strategi ketika terjadi market sideways atau konsolidasi. Jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Oke, di GBP USD hal yang sama terjadi di GBP USD. Saya akan kasih batasannya ya. Yang pertama ini adalah area support ya di sini. Ini adalah area resisten maksud saya. Ini adalah area resisten, batasannya adalah sampai sini. Ini adalah resisten. Kemudian kalau ini terjadi breakout ya, ini akan menguji sekali lagi ke level ini yang lebih tinggi. Nah, gambarannya hanya seperti ini. Karena ini kalau teman-teman lihat dari pergerakannya ya, di beberapa minggu ke belakang terjadi konsolidasi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hari terjadi pergerakan konsolidasi. Area supportnya adalah wilayah ini. Sebentar. Wilayah ini ya, ini wilayah supportnya adalah ini. Ya, ini yang saya gambarkan. Ini adalah wilayah support ya. Support terdekatnya adalah ini. Terus kemudian sebentar. Ini juga adalah wilayah support di sini ya. Oke, saya akan gambarkan kurang lebihnya di sini. Nah, area sini ya. Jadi market masih bergerak di wilayah seperti ini. Jadi kalau teman-teman transaksinya, intinya kalau terjadi seperti ini, saya ulangi lagi ya. Ketika harga ada di tengah-tengah jangan ambil posisi ya, karena nanti akan terjadi yang floating atau stop loss Anda. Anda lakukan sell di wilayah ini, buy di wilayah ini. Jadi konsepnya hampir sama seperti Euro USD yang saya jelaskan tadi ya. Seperti ini. Contoh market di sini ini terjadi penurunan, ini wilayah buy ya. Ini wilayah buy jika terjadi pattern ya, pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Dengan target sampai sini ini sell, juga sama ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bergerak seperti ini. Inilah pergerakan konsolidasi artinya ya. Jadi bergerak ranging ya, ranging seperti ini. Yang berikutnya kalau dia breakout area resisten atau breakout area support ya, maka dia akan bergerak lanjutkan kenaikannya. Dia akan menguji level ini ya, seperti ini, dan terjadi kenaikan berlanjut. Nah, ini pergerakannya ya. Terjadinya adalah seperti ini. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Kalau dia breakout area support, maka dia akan bergerak seperti ini. Ini kalau dia breakout area support ya, ini breakout di sini ya. Impulsif bearish atau impulsif bullish. Intinya di situ ya. Atau Marubozu bullish atau Marubozu bearish, itu lebih kuat konfirmasinya kalau terjadi penurunan. Ini kalau turun ya, dia akan menguji ya, menguji level terdekatnya di sini ya. Nah, dia akan sampai dengan area sini. Oke. Nah, ini gambarannya kayak gini. Ini area konsolidasi sifatnya seperti ini ya. Jadi besok kalau mau sell di area sini, kalau mau buy di sini. Tapi jangan lupa pasang stop loss ya. Pasang stop loss. Tapi kalau breakoutnya ini impulsif bullish atau impulsif bearish, hati-hati. Dia akan meneruskan atau keluar dari area konsolidasi atau area sideways. Jelas ya. Saya berlanjut di market USD Kanada. Oke. Kalau kita lihat dari USD Kanada, ini kecenderungannya juga hampir sama ya, terjadi konsolidasi ya, pergerakannya. Cuman dia arahnya dia masih belum keluar di area ini. Perhatikan area ini area resisten yang terbentuk, tertingginya 1.30793. Kemudian dia juga belum break di bawah ini. Nah, masih bergerak di wilayah ini. Anda bisa lihat sendiri ya. Ini areanya. Dan kemudian area untuk support terdekat, kebetulan ini juga sudah berada di area support terdekat ya. Ini sebentar, ini adalah area support terdekatnya adalah ini. Pertama ini yang sudah di breakout, ini area support terdekat di sini. Sebentar saya kasih batasan-batasannya dulu. Kemudian ini ya. Ini area resistennya, banyak sekali terjadi swing di area sini ya, perhatikan. Dan kalau kita lihat ya, pergerakannya memang bergerak turun ya, tapi dia harus menguji ini memang sudah terjadi yang namanya
breakout structure ya. Kalau kita lihat ada breakout structure. Breakout structure-nya adalah ini. Ini sebenarnya sudah terjadi yang namanya breakout structure. Ya, ini ada terjadi breakout ya, ini. Sebentar. Oke. Nah, ini yang saya maksud, ini pergerakannya sideways. Meskipun dorongannya seller, hati-hati di wilayah ini. Hati-hati di wilayah ini karena ini bisa terjadi penolakan ya, bisa terjadi penolakan. Maka saya bilang ini hati-hati. Ini adalah area support terkuat. Jadi nantinya kalau di sini ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya di wilayah ini ya teman-teman ya. Perhatikan, Anda bisa melakukan buy di wilayah ini dengan target terdekatnya adalah di sini. Ininya di situ di wilayah ini. Karena dorongan kalau kita berbicara tren seperti ini ya, dia masih dalam kategori tren naik ya, masih dalam kategori tren naik. Maka sifatnya masih terjadi yang namanya koreksi di wilayah ini ya. Tapi kalau ini terjadi breakout, dia akan menguji besar ke area sini. Nah ini dia akan menguji besar ke wilayah ini. Ini bisa dijadikan acuan teman-teman untuk penolakan atau pengambilan area buy di kisaran di sini. Jadi ada dua konsep ya. Area ini bisa dijadikan buy. Ini dengan syarat kalau dia breakout ya. Dengan syarat dia harus breakout area sini. Ya, kalau dia breakout area sini, besar akan menuju ke level ini untuk target buy. Jadi ada dua di sini, yang pertama, yang kedua ini adalah wilayah buy-nya. Nah, ini adalah wilayah buy ya. Hati-hati ya. Jadi ini saya gambarkan. Jadi kalau pergerakannya dia seperti ini ya. Di sini terjadi penolakan, ada bullish engulfing atau bullish pin bar ya. Dia akan nolak, dia akan naik ke sini lagi. Karena dia hanya bergerak seperti ini sifatnya ya. Sampai saat ini hanya seperti ini kondisinya, belum ada perubahan yang signifikan ya. Area ini yang bisa dijadikan acuan. Kalau dia breakout area 1.28614, dia akan menuju ke wilayah ini. Jadi ke wilayah ini kalau terjadi breakout, perhatikan ini kalau terjadi breakout ya, breakout besar dia akan ke sini. Nah, ke wilayah ini, kalau di sini ada bullish engulfing ya, ada pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan kembali naik lagi. Nah, dia akan naik lagi seperti ini. Nah, ini gambarannya. Perhatikan ya. Jadi seperti ini kondisinya memang pasar ya. Untuk USD Kanada masih bergerak seperti ini. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Jadi hati-hati dengan area-area yang sudah saya informasikan ini. Yaitu nanti bisa dijadikan acuan teman-teman baik entry ataupun taking profit. Oke, kita berlanjut di market USD Jepang Yen ya. Kita geser di time frame H4. Oke, USD Jepang Yen juga hal yang sama. Anda bisa lihat di sini terjadi tren naik ya. Swing terakhirnya adalah ini, candle impulsif besarnya ini saya kasih tanda dulu. Ini adalah candle impulsif bullish yang sangat kuat ya ini. Ini di beberapa hari dia naik ya dan terjadi koreksi. Kalau kita ukur koreksinya dengan menggunakan Fibonacci retracement, ini titik terendahnya. Oke, ini titik tertingginya, kita gambarkan seperti ini. Sebentar. Nah, di sini ya. Level penolakan terakhir mendekati 50%, 134.119 ya. Tapi tidak mampu dia breakout. Ini juga gini ya. Intinya ini sudah mendekati area 23,6%, 135.504 ini. Kalau Anda buy, lebih baik ini berada di atas ini dulu. Lebih baik seperti itu. Ya, berada di atas ini baru buy ya. Kalau kita turunkan di time frame H1, kita coba lihat. Nah, ini di time frame H1 Anda bisa lihat memang ini sudah terjadi swing ya. Ini higher low, ini higher high. Ini akan menuju ke level ini. Jadi gambarannya seperti ini. Sebentar. Saya akan gambarkan langsung aja. Ini karena dia sudah tertahan di 50%, ini seperti terjadi penolakan ya. Area ini besar kemungkinan besok atau hari Senin ini ya, tanggal 27 ini dia akan koreksi ke sini 134, kemudian dia naik dan dia akan bergerak seperti ini untuk hari Senin.
akan menguji kuat ke sini ya. Kalau ini berhasil di breakout maka bergerak lebih tinggi. Sementara saya batasi sampai sini dulu. Ini pergerakannya ya. Tapi kalau dia turun nih, jadi ada dua, pastikan kalau dia turun dia akan breakout level ini menuju 50%. Hati-hati, ini kalau di breakout maka dia akan seperti ini pergerakannya dan menuju ke level ini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua gambaran ya. Pastikan nanti di area ini, area 38,2% sampai 23,6% ada pembentukan pattern baru Anda bertransaksi. Kalau dia bullish impulsif di atas 135.504 di atas 23,6%, buy di sini, stop loss di bawah. Tapi kalau di sini dia impulsif bearish di 38,2% ya, di bawah 134.732, sell di bawah ini, stop loss di atasnya, targetnya ini. Tapi kalau di sini ada penolakan pada buyer ya, ada pembentukan seperti ini kan ada pattern juga nih. Nah, ini ada long legs doji contohnya, salah satunya ini long legs doji bullish engulfing, buy, likuidasi di sini. Bisa juga sama seperti itu. Di sana ada bullish pin bar atau bullish engulfing ya, pattern single, double atau triple pattern, buy di sini, likuidasi di sini ya sampai dengan area sini. Oke. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk informasinya ya di pair USD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bagikan channel ini, dukung channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.